Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan fi ayatil ukhra. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsumma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Seluruh puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita beragam kenikmatan. Baik nikmat-nikmat itu senantiasa kita pinta dalam kesederhanaan dan ringkasnya doa-doa kita, ataupun nikmat-nikmat itu tidak pernah kita minta dalam doa-doa kita, tetapi sampai detik ini Allah Ta'ala masih memberikan, mengalirkan nikmat itu kepada kita. Maka tiada yang pantas kita ucapkan, tiada yang pantas kita haturkan selain seluruh puja dan puji syukur atas rahman dan rahimnya Allah kepada kita. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah ruah kepada suri tauladan kita, kepada qudwah dan uswah kita, kepada seorang hamba Allah yang senantiasa namanya kita ucapkan melalui lisan kita sebagai bukti kecintaan kita dan sebagai keinginan kita dan doa kita, supaya kelak kita dibersamakan dengan beliau di surganya Allah. Nabi akhir zaman, Nabi penutup risalah, Nabi agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam terlimpah pula kepada seluruh keluarganya yang mulia, seluruh sahabat-sahabatnya, dan kepada segenap umatnya yang senantiasa istiqomah dalam ketaatan menjaga, menjalankan, serta mendakwahkan risalah Islam ini hingga akhir zaman nanti, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Tak lupa pula selaku khatib mengajak kepada diri yang penuh dengan kelemahan dan kepada seluruh jamaah Masjid Jami'al Muhajirin yang dirahmati Allah. Marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian takwa yang sebenar-benarnya takwa. Melaksanakan perintah-perintah Allah tanpa kita pilah dan kita pilih. Menjauhi larangan-larangan Allah semampu semaksimal kita berittiba, mengikuti sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kesungguhan, dengan komitmen, dengan mujahadah kita melakukan itu semua, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim berkenan mengampuni seluruh dosa-dosa dan kesalahan kita, serta menerima sederhananya amal-amal kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah Jumat terakhir di tahun Masehi 2024.
Hari ini pula adalah Jumat terakhir di bulan Jumadil Akhir, yang insya Allah kita akan berjumpa ketika Allah memberikan umur kepada kita. Jumat yang akan datang kita sudah ada di tahun yang baru dan ada pula di bulan yang baru. Sebagai seorang muslim, salah satu hal yang paling layak kita lakukan ketika kita ada di akhir-akhir tahun seperti ini bukanlah kemudian kita bersenang-senang bergembira, bukan. Tapi yang paling layak kita lakukan adalah bermuhasabah, berintrospeksi diri. Seperti yang Allah firmankan ketika Allah meminta kita untuk mempersiapkan hari akhir kita. Mempersiapkan apa-apa yang kita selama ini tidak tahu seperti apa akhir hidup kita nanti. Tetapi kita diminta oleh Allah mempersiapkan itu mulai dari sekarang, sehingga kita ketika kembali kepada Allah dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang biasa kita kenal dengan istilah husnul khatimah. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, taubat dari bahasa Arab taba yatubu, taubatan yang artinya kembali kepada Allah, kembali mengikuti jalan-jalan yang telah ditetapkan Allah, kembali mengikuti jalan-jalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan kemenangan. Kisah pertaubatan yang paling ikonik, kisah pertaubatan yang paling menyejarah dalam sejarah peradaban manusia, bisa kita saksikan dalam kisah kehidupan seorang sahabat yang bernama Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu. Bayangkan ma'asyiral muslimin, seumur hidup Ikrimah senantiasa memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikrimah ini pula yang menyebabkan pasukan dalam medan Uhud menjadi kocar-kacir dan kemudian mengalami bukan kekalahan istrinya, mengalami kerugian yang sangat besar. Bahkan sampai pada peristiwa Futuh Mekah, takluknya Mekah pada tahun 8 Hijriah. Ikrimah bin Abu Jahal masih belum mau tunduk patuh menyerah kepada Islam. Dia memilih untuk melarikan diri dan berencana untuk menyeberang ke Jazirah Afrika. Tetapi kemudian disusul oleh istrinya dan kemudian bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sejarah kembali membuktikan Ikrimah bin Abu Jahal yang bersyahadat pada kurang lebih tahun 8 Hijriah dan hanya membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih selama 3 atau 4 tahun. Tetapi ketika perang Yarmuk, perang kedua yang dialami oleh kaum muslimin melawan Imperium Romawi, perang yang menjadi jalan panjang, jalan pembuka takluknya daerah-daerah kekuasaan Romawi dan kemudian berada dalam daerah kekuasaan Islam, Ikrimah bin Abu Jahal mendapatkan syahidnya. Kita bayangkan ma'asyiral muslimin, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya kurang lebih 3 atau 4 tahun. Berarti memeluk Islam hanya kurang lebih 3 atau 4 tahun. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan syahid kematian yang paling mulia dalam Islam kepada sosok Ikrimah bin Abu Jahal ini. Bandingkan dengan diri kita yang sejak usia kecil kita sudah memeluk Islam. Tapi ternyata keimanan kita, sakofah kita, pelaksanaan nilai-nilai Islam kita hanya stuck sampai di sini. Kita muslim, tapi kita masih senang mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kita muslim, tetapi kita masih mengikuti pola hidup orang-orang kafir. Kita muslim, tetapi kita lebih sibuk menggibah saudara seiman kita daripada kita mencegah pemurtadan yang terjadi di mana-mana. Kita muslim, Pak, tetapi kita terdiam ketika saudara-saudara kita yang ada di Palestina berjuang sendirian. Kita muslim, Pak, tetapi kita hanya bisa mencela saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang berjihad melawan kekuatan besar. Kekuatan besar yang sampai detik ini ternyata belum mampu menaklukkan Palestina. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
pertaubatan Ikrimah bin Abu Jahal. Ketika beliau sudah bertaubat, maka beliau segera menyusul amal-amal yang tertinggal dari seluruh sahabat yang ada. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 20, ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ketika sudah bertaubat, maka Ikrimah beriman dengan sebenar-benarnya iman. Wahajaru, dan berhijrah, menghilangkan, berpindah seluruh pola hidupnya, seluruh pola fikirnya, dari pola hidup, pola fikir jahiliyah kepada pola hidup dan pola fikir Islam. Wajahadu fi sabilillah, dan dia bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah, bi amwalihim, dengan harta-hartanya, wa anfusihim, dan dengan jiwanya. Maka janji Allah berlaku atas dirinya. A'dhamu darajatan indallah, kedudukannya tinggi di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan orang-orang seperti ini adalah golongan orang-orang yang berhak mendapatkan kemenangan. Maka saksikanlah, duhai seluruh kaum muslimin, dengan jiwa-jiwa pertaubatan seperti Ikrimah. Lahirlah Ikrimah baru, lahirlah Khalid bin Walid baru, lahirlah Umar bin Khattab yang baru, lahirlah Utsman bin Affan yang baru, lahirlah pemanah-pemanah ulung seperti Sa'ad bin Abi Waqqas yang baru dalam generasi yang baru, lahirlah sosok-sosok cerdas dan pandai berjihad seperti Ali bin Abi Thalib dalam generasi baru. Maka sejarah membuktikan, Pak, hanya kurang lebih 79 tahun atau 80 tahun pasca meninggalnya Rasulullah SAW di kota Madinah, adzan sudah berkumandang di bumi Andalusia, atau yang sekarang kita kenal di negara Spanyol, yang merupakan dalam masuk wilayah benua Eropa. Rasulullah SAW wafat tahun 632 Masehi. Penaklukan Andalusia oleh Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi. Maka hanya berkisar antara 79 atau 80 tahun setelah Rasul wafat di kota Madinah, sekali lagi adzan sudah berkumandang di bumi Andalusia, di Spanyol. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ketika kita menghadapi akhir tahun, di Jumat terakhir ini, yang pantas kita lakukan adalah sekali lagi bermuhasabah, berintrospeksi sejauh mana sesungguhnya amal-amal kita, iman-iman kita, kepedulian-kepedulian dan ukhuwah-ukhuwah kita, dakwah-dakwah kita selama tahun 2024. Jangan-jangan antara tahun ke tahun iman kita ya hanya segini-segini saja. Jangan-jangan sedekah kita ya hanya ini saja. Jangan-jangan baca Quran kita ya hanya mandek di juz-juz itu saja, atau hanya di bulan Ramadan saja. Jangan-jangan, Pak, lisan kita lebih kejam, lebih sadis kepada saudara seiman kita. Padahal di luar sana, saudara-saudara seiman kita itu sedang diserang dengan berbagai macam pemurtadan, sedang diserang oleh berbagai macam isme-isme yang bisa mereduksi, bisa mengamputasi, bisa mengurangi kadar keimanan. Kita saksikan, Pak, paham-paham liberalisme, paham-paham sekularisme, paham-paham pluralisme itu sudah masuk tidak hanya kepada diri-diri kita, bahkan sudah masuk sampai ke lembaga-lembaga pendidikan kita, sudah masuk ke kurikulum-kurikulum pendidikan kita, sudah masuk ke pola fikir, sudah masuk kepada pola hidup siswa-siswi kita, yang bisa jadi itu adalah anak kita, bisa jadi itu adalah cucu-cucu kita. Jika semua ini tidak ada kepedulian dari kita, tidak ada introspeksi dan muhasabah dari diri kita, maka bisa kita bayangkan generasi setelah kita betapa hancur leburnya ketika Islam itu hanya dipandang sebagai ritual belaka. Ketika syariat Islam itu hanya dilihat sholat, puasa, zakat, dan haji saja.
Ketika orang mulai nyinyir terhadap aturan berjilbab dengan mengatakan itu urusan dia dengan Tuhannya. Ini terjadi, Pak. Tidak hanya di masyarakat awam, di sekolah-sekolah, di guru-guru, di murid-murid terjadi. Bagaimana nanti generasi kita ketika anak-anak kita ternyata hanya memandang sekali lagi Islam itu ya hanya sholat seperti ini. Tidak perlu berjilbab. Islam tidak perlu menerapkan hukum Islam. Seorang muslim tidak perlu berukhuwah. Selama sholat, selama sedekah, selama berbuat baik cukup. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian itu umat Islam adalah umat yang terbaik. Umat yang pernah ada di antara umat-umat yang lain. Terbaik kita, Pak. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian itu umat terbaik ini mengajak untuk berbuat yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mengajak untuk menghindari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah dengan imannya sebenar-benarnya. Yang menarik dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menempatkan iman di urutan ketiga. Setelah ta'muruna bil ma'ruf, yang itu secara otomatis mengajak kepada kebaikan, yang itu berarti adalah hablum minan nas, dakwah. Wa tanhauna 'anil munkar, dan peduli dengan kemungkaran, hindari seluruh kemungkaran. Setelah itu fatu'minuna billah, dan engkau beriman kepada Allah dengan iman sebenar-benarnya. Jika yang dua ini tidak dilakukan, hanya yang pertama, yang ketiga, tu'minuna billah, dapat dipastikan, Pak, generasi-generasi setelah kita hanyalah generasi-generasi yang peduli dengan diri mereka sendiri. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, taubat menjadi salah satu sarana untuk mendapatkan kemenangan. Dalam sejarah kehidupan, dalam sejarah peradaban, begitu banyak orang-orang dan kisah-kisah salafus salih yang mereka itu bertobat dengan sesungguh-sungguhnya taubat. Setelah itu Allah berikan kepada mereka kematian yang indah. Allah berikan kepada mereka kehidupan yang penuh berkah. Dan dari kisah mereka itu pula, maka kita harus belajar dan harus mulai mampu menerapkan. Karena sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat banyak kisah-kisah. Tetapi kisah-kisah itu tidak hanya sekedar untuk dibaca, untuk bernostalgia, tidak. Tetapi dari kisah-kisah itulah kita belajar. Dan dari kisah-kisah itu pula Rasulullah SAW membina sahabat-sahabatnya. Dari kisah-kisah itu pula lahirlah generasi yang terbaik. Ketika Rasulullah bersama para sahabat, dari yang awal mulanya hanya orang-orang biasa di Jazirah Arab yang hidup dalam penuh sederhana dan tandus, berubah menjadi sosok manusia-manusia yang menyejarah, melegenda, menciptakan perubahan dunia yang begitu besar, yang manfaatnya bisa kita rasakan sampai pada detik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk senantiasa bermuhasabah, memberikan kepada kita ampunan di tahun 2024 ini. Dan semoga kita masuk dalam tahun baru nanti jadi pribadi yang lebih baik. Kita nanti ada di bulan Rajab, Sya'ban, dan setelah itu Ramadan. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik di bulan-bulan sebelumnya. Dan sekali lagi, semoga di tahun yang akan datang Allah berkenan memberikan kemenangan kepada seluruh kaum muslimin yang ada di dunia. Allah memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Allah memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita yang ada di Syam. Allah membebaskan Baitul Maqdis, sehingga kita semua bisa berkunjung ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa seperti yang dititahkan oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahim.